Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat 19 Januari 2024 teman-teman. Habis bergerak, habis olahraga, dan sekarang lagi upload Wondes Body Fit. Jadi nawaitu saya adalah menantang diri saya untuk terus bergerak teman-teman. Karena kalau saya paksa, kalau nggak saya tantang, pokoknya malas sih pol. Dan ujung-ujungnya awake rojot, mudah tumbang. Bahkan 2 hari kemarin saya pun oleng gara-gara salah bantal, dan akhirnya bergeraknya pun juga tertunda-tunda. Dan pagi ini saya niatkan lagi, saya kuatkan diri lagi, saya semangatin diri lagi, pokoknya harus bergerak. Dan alhamdulillah kemarin tadi 17 menit dari lari di tempat dan main barbel, terus lanjut sekarang. Sambil duduk saya tadi dengerin siapa tadi, Mas Ceoki apa sopo lah gitu ya, di YouTube. Beliau ngebahas masalah berkelimpahan. Saya dengerin, dan saya kebetulan saya juga lagi sering mencari nutrisi motivasi untuk daily life saya, supaya ini saya tetap bisa menjemput rezeki dengan bahagia dan riang gembira, dan juga bisa diberikan keberlimpahan gitu teman-teman, untuk mensupport daily life saya dan menyelesaikan banyak hal yang belum bisa saya selesaikan. Contohnya ada beberapa hutang yang alhamdulillah non riba gitu, tapi masih ada hutang yang contoh hutang bisnis, hutang untuk support bisnis saya, daily life, untuk belanja bisnis saya pengennya tuh yang bisa cash gitu. Nah, satu hal yang dibahas beliau adalah masalah keberlimpahan. Keberlimpahan itu bisa datang, salah satunya kalau overall tadi saya coba simpulkan adalah jiwa kita, jiwa yang banyak memberi. Nah, memberi itu kalau dalam konsep Islam ya mungkin sedekah jatuhnya ya teman-teman. Nah, sedekah itu bukan masalah banyak dan sedikitnya, kalau kata dia tadi itu. Tapi kita harus membiasakan bahwa kita itu mental pemberi, mental berbagi. Nah, berbagi itu jangan menunggu kita punya banyak, punya ini, tapi enggak. Jadi misalkan ada orang bisa berbagi 1 juta per hari, kita kalau bisa, kita punyanya berapa, punya 1000 pun enggak apa-apa, diberikan. Jadi kemelekatannya itu bukan karena banyaknya, tetapi habitnya, pembiasaannya. Nah, ini ternyata yang terus ada juga nih Mas, ada yang tadi ngobrol sama moderatornya, Mas Sopo Mahendra nggak salah ya, itu dia bilang, nah ada Mas, kita udah sedekah nih, udah keluar motor, udah keluar apapun disedekahin, tapi kok nggak ada hasilnya, piye Mas? Nah, sampean ojo mikiri gue. Jadi kita itu harus melakukan itu berdasarkan faith, bukan berdasarkan kemelekatan, bukan berdasarkan cita-cita kita apa, tidak. Ibaratnya kalau kita ngebuang pada saat kita BAB gitu kan, kita lepas, beri udah, jangan berharap lagi, tapi berdasarkan faith, berdasarkan keimanan, keyakinan. Datang nggak datang terus, hajar terus, dan itu akan menjadikan jiwa kita melatih. Jangan kayak orang miskin, kata dia. Nah, miskin itu bukan berarti konotasinya kita orang nggak punya, tidak, tapi mentalnya. Kalau pengen ngasih sayang, kalau pengen berbagi, belum mampu, belum bisa. Nah teman-teman, saya ya kadang-kadang masih muncul seperti itu. Bahkan dulu yang namanya melepas berbagi itu sangat-sangat kalkulatif banget. Bahkan cenderung ujung-ujungnya saya nggak pernah berbagi. Saya dari maksudnya saya tuh dari zero ya teman-teman, dari nol gitu ya, dari saya nggak punya apa-apa, saya bekerja saya kalkulasi banget, gaji saya segini, pengeluaran saya segini, dan tidak ada masuk dalam pikiran saya yang namanya mental berkelimpahan ini teman-teman. Nggak ada yang namanya mental untuk berbagi, bersedekah, nggak ada. Buat diri aja sendiri sulit. Kadang-kadang saya pernah dengar, jangan, kalau mau berbagi sedekah jangan menunggu kaya. Tapi nyatanya sampai usia saya saat ini di usia 46 tahun, ternyata ya tetap aja masih pas-pasan, masih begitu. Tapi yang udah berubah alhamdulillah sedikit lah ya, karena saya udah mulai belajar. Nah, pagi ini dikuatkan lagi dengan gaya seperti itu, maka saya paksa diri saya untuk belajar, untuk melakukan ya. Contoh nyata yang saya lakukan adalah ya, dari saya coba berbagi sebisanya ke orang-orang yang memang selayaknya dibagi, didahulukan ke orang tua, mertua, ke istri, ke keluarga, dan baru ke sekitar gitu.
sekitaran mungkin di lingkungan bisnis saya, lingkungan usaha saya, itu baru saya belajar. Saya coba, misalkan ada berapa sedikitnya saya berikan. Kalau saya ada makanan saya mampu, tapi tentu masih belum bisa gitu. Tapi untuk melatih saya paksa diri teman-teman. Dan ternyata benar yang dikatakan beliau tadi, menurut saya ungkapan itu bahwa kita untuk berkelimpahan juga harus memiliki jiwa berbaginya luar biasa. Entah berbagi knowledge, berbagi ilmu. Nah seperti ini juga teman-teman bisa loh. Niatkan berbagi, paksa diri doing something, bikin konten positif, apa yang kalian tahu kalian share, bukan sok tahu, tetapi niatkan untuk belajar dan menebar manfaat. Kalau ada manfaatnya pasti kita pun akan ada jalan berkelimpahan. Dan mental berkelimpahan, oh ternyata seperti itu ya teman. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa jangan kita berharap ke sana ya, tapi kita tuh harus berdasarkan iman yakin. Karena apa? Kita percaya Allah Maha Kaya, tetapi tidak mencerminkan bagaimana kita jiwa kita supaya minimal adalah mencerminkan dari sifatnya Allah itu. Jadi Maha Kaya lah, kita pengen cuma kayanya doang, tapi diri kita tidak mencerminkan. Kita kalau orang kaya gayanya seperti apa sih? Ya, karena duitnya banyak berbagi, tapi bukan karena banyaknya teman-teman. Yang kita contohnya di situ. Sedikit pun kita kalau udah merasa kaya, merasa pilih, dan kita lepas, jangan merasa wah ini sayang, ini. Ternyata tidak begitu. Lepas saja dan yakin bahwa di dalam Al-Quran tertulis kalau kita berbagi maka dibalas luar biasa sama Allah. Tapi caranya seperti itu bodoh amat, itu curangnya Allah. Kita nggak usah mikirin nanti piye, enggak. Hak prerogatif Allah, karena Allah maha luar biasa, maha smart, maha cerdas, maha pintar, maha jago, maha pemberani, maha kaya. Dengan caranya beliau maha memberikan rahmat. Udah ikutin aja, karena kita yakin, kita beriman, kita imani, kita percayai. Itu yang penting. Nah, jangan sampai kita melepas, kita berharap-harap. Nah, ini yang nggak pas. Kadang saya pun jujur di sini, saya niatkan ini gitu ya. Tapi banyak hal yang datang ke diri saya setelah melakukan itu, hal-hal yang tidak di luar nalar, tidak selalu berdatangan dengan uang. Contoh saya kemarin ya teman-teman, saya anggap itu juga suatu anugerah. Ada orang mendatangi saya, kontak saya, hubungin saya, WA saya, dan datang ke Wondes. Beliau meliput Wondes. Beliau salah satu YouTuber makanan yang udah cukup lumayan besar bagi saya, karena udah mencapai subscriber di atas 78.000 gitu ya. Dan beliau akhirnya saya dapat cerita, dari ceritanya saya dapat berguru dan belajar segala macam teman-teman. Dan akhirnya ya wes alhamdulillah, itu salah satu rezeki yang kadang-kadang kok bisa ya, saya ini pengen belajar nge-YouTube, belajar ke siapa, saya nggak punya guru, nggak punya, tapi didatangkanlah orang yang memang ahli di bidang itu, mendatangi saya dengan sukarela, dan saya tanya, dijawab gratis. Coba bayangkan kalau saya ikut seminar, saya ikut pelatihan. Sebentar teman, selamat pagi. Pak. Selamat pagi. Gimana Pak lokasinya Pak ya? Gimana sorry? Ini putus-putus suaranya. Ini bosnya. Oke. Saya mesen somai di mana lokasinya Pak? Di Somai Wondes Pak. Di Gili Sampeng 6. Saya share aja alamatnya. Oh yang ada punya. Putus-putus suaranya? WA aja. Halo. Putus-putus. Saya ini Pak di mana Pak ya? Halo. Coba Pak ya. Halo. Halo Bapak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Bapak posisi di mana? Saya di ini nih. Video call diangkat Pak. Video callnya Pak. Arahkan ke jalanan ya Pak. Nah itu udah benar situ. Arahkan ke jalanan. Ayo. Itu Somai Wondes, masuk aja. Bener itu, sampai udah bener, masuk aja. Nah, namanya? Iya terus, betul. Nah ini lagi ada orderan teman-teman yang telepon. Jadi ya ini maju terus. Dulu video apa ya? Lanjut dulu aja. Nah itu bener sampai di situ. Nah itu. Oh ini? Iya. Oh. Langsung bilang aja mau beli berapa, terus bayarnya cash. Cash? Ya langsung aja tuh orangnya di dalam. Dulu pernah sini beli di mana Pak kantornya? Dulu pindah ya? Di situ. Oh dulu pernah di mana dulu? Pernah beli sih Pak, saya dulu pernah beli. Ya sudah situ langsung orangnya di dalam tuh, panggil aja. Saya mau beli Mas. Oh, bisa. Ya 1 juta gitu. Oh
Oke. Jadi teman-teman, kita lagi ngobrol, rezeki datang. Ini kan suatu hal yang wah, amazing ya. Langsung dijawab lewat HP. Itulah, kita cuma bercerita doang, ngobrol masalah berkelimpahan, ternyata tiba-tiba datang. Orang datang lagi nelpon, kebingungan di mana Wondes, padahal posisinya udah di depan Wondes. Nah itulah, kadang-kadang mukjizat itu datang teman-teman, kita nggak tahu. Nah kembali lagi tadi ada cerita, saya pengen belajar nge-YouTube, view saya rendah, bla 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 bla, akhirnya datang orang ahlinya YouTube yang sudah memang dia udah menghasilkan puluhan juta dalam sebulan, datang ke Wondes, ya saya terima dengan sukacita dong. Saya dengar dan yang kerennya, saya tanya, dijawab detail, dan beliau menceritakan kalau nge-YouTube itu nggak usah macam-macam, pakai HP, dan beliau mencontohkan pakai HP. Saya lihat cara ngesutnya, cara itunya, dikasih tahu cara ngeditnya. Wah, dikasih gratis teman-teman. Coba saya belajar, saya sekolah, ikut les, ikut training bagaimana nge-YouTube. Wah, pasti ruwet. Misalkan nih, saya ikut pelatihan yang datang ratusan orang, trainernya cuma satu. Nah itu, ilmu prakteknya kan susah. Gurunya ngajarin, ibaratnya saya dikasih private gratis. Crazy nggak? Dan konten-konten menurut saya, konten saya ngawur, konten saya nggak, ternyata nyetrum juga teman-teman. Ya kalau kita niatkan karena dari hati, terus dari jiwa terdalam, bismillah, pokoknya yang terbaik, insya Allah nyetrum teman-teman. Nah teman-teman yang mendengar, yang yang melihat ini ya, pokoknya kalau ada kebaikan diambil. Nah ceritanya tadi yaitu masalah keberlimpahan, dan ada beberapa titik juga yang sebenarnya masih ada di video tersebut yang nancap ke dalam diri saya, yang pasti semakin menguatkan bahwa apapun yang kita lakukan, kita loskan aja karena mencari ridhonya Allah, dan pasti dibalas, rezeki dibukakan. Dan pada saat kita ada kesulitan, ingat, orang-orang itu Tuhan kalau sayang ke hambanya, sayang ke umatnya, justru diberikan ujian. Dan ingat, pada saat dikasih ujian supaya apa? Supaya kita belajar, supaya kita naik kelas. Dan ini tampolan ke diri saya juga, bahwa saya tadi juga sempat mendengarkan juga bahwa kalau dikasih ujian, ojo ngeluh. Karena orang-orang yang dikasih ujian adalah orang-orang yang justru dirahmati oleh Allah, supaya kita belajar, supaya kita bersyukur, supaya kita terus, oh iya ya, saya ini kalau diuji supaya naik levelnya, naik kelasnya, bukan makin kita melehoi, naik melaya gagal. Nah itu teman-teman, ini semua saya buat video ini untuk pembelajaran buat saya. Dan nanti kadang-kadang nih, kalau misalnya udah saya upload, akan saya dengerin lagi, saya ngomong sendiri apa sih yang saya omongin, pengingat. Karena saya itu belajarnya adalah, ya kalau kata Andre Wongso, ya kita semua adalah sang pembelajar. Dimanapun kita belajar, nggak peduli usia kita kapan, usia siapa, berapa, kita bisa belajar. Dan kita akhirnya apa? Having fun. Yang pasti selalu berpikir pokoknya yang positif terus. Ojo sedih, ojo marah, uang harap ngatain kita, bersyukur aja, alhamdulillah. Kita hadapi dengan riang gembira. Kalau sekali kita perlu keras, ya keras, berani nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita emosi. Kalau emosi, wes, wah, kita orang gertak balik. Tapi jangan marah-marah kita yang rugi teman-teman. Sesekali perlu, supaya kita jangan juga diinjek-injek. Karena Kanjeng Nabi pun juga beliau seorang petempur. Pada saat harus perang, hukumnya wajib perang. Bahkan membunuh pun dilakukan pada saat memang itu sudah wajib membunuh. Tetapi pada saat tidak, ya beliau sangat pemaaf. Kalau Tuhan kita itu maha pemaaf, maka kita harus mencerminkan, kita harus belajar. Oh, sebagai hambanya juga harus belajar sebisa mungkin, harus belajar menjadi seorang pemaaf sebisanya. Karena apa? Pasti ada efek psikologinya bahwa kita tadi, kita harus, kalau kita mau berkelimpahan, hal-hal seperti itu yang harus kita jalankan berdasarkan faith, berdasarkan iman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.